lagi mau nanya terkait bahwa adanya apabila mau masuk pigmen ke pantai itu harus bayar, Bib. Tanggapan Habib sendiri seperti apa, Bib? Karena kan yang kita tahu kan bayar juga atau seperti apa, Bib, untuk masyarakat sendiri, Bib? Nah itu kan tujuan-tujuan eksklusif selama ini yang disebutkan kepada PIK. Padahal PIK konsepnya kalau untuk wisata di sekitar pantai itu adalah terbuka untuk umum. Kalau parkir bayar lah, ya kan, gitu. Karena itu kan masuk distribusi juga di pajak daerah. Jadi memang berputar untuk kepentingan rakyat juga. Tapi dipastikan untuk masuk ke kawasan-kawasan wisatanya PIK, ya itu gratis, gitu. Jadi kalau ada orang kemudian mempersoalkan, memfitnah soal itu eksklusif, lah itu Ancol makanya tadi. Di Ancol malah bayar. Di PIK justru nggak bayar. Bahkan bisa dicek gitu, wisatawan kunjungan itu dari tahun ke tahun itu meningkat. Bahkan di Ancol itu kalah dibandingkan dengan di PIK. Jadi seorang banyak wisatawan asing itu dari mancanegara itu kalau mau ke Indonesia, dia pasti kalau pas di Jakarta dia pasti akan mampir ke PIK. Jadi kan merupakan devisa yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan daerah, dan ini harus dijaga untuk potensi keuntungan dan kesejahteraan perekonomian di wilayah Pantura. Bib, satu lagi, Bib, melihat sosok Said Didu itu seperti apa sih, Bib? Emang awal mulanya itu seperti apa sih, Bib? Bahwa dia tuh sangat menentang keras tentang pembangunan PSN di PIK 2 itu, Bib? Iya, pertama bahwa kita melihat Said Didu konfliknya, polemik ya terhadap PIK 2 pada saat ini adalah orang yang paling punya kepentingan. Kenapa? Karena Said Didu punya lahan di lokasi pembebasannya PIK, masuk dalam side plan kawasan komersil. Tapi dalam proses kawasan komersil ini memang proses jual belinya melalui kesepakatan harga pasaran di atas apa sesuai IJOP, walaupun dalam beberapa kasus tertentu PIK itu beli di atas IJOP. Nah tampaknya yang bersangkutan nggak mau tanahnya dijual atau empangnya yang ada di situ di Pegadangan Hilir Projo itu 10 hektar dijual sesuai harga NJOP seperti masyarakat lain. Nah, jadi harus diingatkan kepada publik bahwa 99% lahan komersil PIK 2 ini adalah lahan kosong, tak berpenghuni, bukan pemukiman penduduk, gitu loh. Tapi lahan kosong, nah, termasuk empangnya saya di situ. Karena kemudian tidak ada tanggapan dari kita, karena terkesan justru yang kita lihat Said Didu ini seperti memaksa menjual. Bukan dia nggak mau jual, memaksa menjual, karena dia dengan beberapa orang-orang suruhannya membuat cerita bohong, seolah-olah ada orang dari PIK utusannya mendatangi mereka sudah menawarkan tanah itu 150 miliar empangnya. Padahal kalau berdasarkan hitungan NJOP dia pantas dihargai 5 miliar, tapi kata 150 miliar. Bahkan ada orang lain menyebut bahwa sudah telepon-teleponan dengan Pak Abuan. Nah, walaupun kita pastikan bahwa cerita-cerita itu bohong, tujuannya apa dia menceritakan itu? Kan itu yang menjadi persoalan. Nah, baru kemudian setelah tidak ada titik temu, nah narasi-narasi fitnah mulai dilancarkan oleh Said Didu. Jadi kita tetap melihat bahwa ini motifnya ya karena empang yang yang dijual, yang mau dijual, tapi PIK nggak mau ikutin sesuai dengan harganya dia. Mulai dari fitnah larangan pasang bendera, mulai fitnah kemudian PIK melakukan penelusuran, intimidasi dan sebagainya. Mulai dituduh PIK pasang pagar, ya. Kemudian PIK dianggap negara dalam negara, bahwa PIK eksklusif nggak boleh masuk. PIK kemudian misalnya menghambat nelayan, dan tuduhan-tuduhan macam-macam lah. Jadi tuduhan-tuduhan kayak kasus pagar laut seperti itu bukan tuduhan-tuduhan baru. Jadi ini adalah fitnah yang sama, serangkaian yang kemudian dibuat memang sengaja untuk membuat cerita negatif kepada PIK. Berarti bisa dibilang Bib,
tuduhan yang dilemparkan oleh Said Didu untuk PIK 2 itu berarti Said Didu sendiri ada kepentingan pribadi sendiri itu ya, Pak? Iya, dia ada kepentingan. Karena dia punya lahan di lokasi pembebasan. Di lahan komersial PIK 2, dia masuk side claim yang sebetulnya bisa dilakukan transaksi. Gitu. Tapi kan kita nggak paksa. Jual beli prosesnya nggak paksa. Berdasarkan kesepakatan, dia mau jual silakan, dia nggak mau jual juga ya silakan, nggak ada pemaksaan. Tapi kalau mau jual ya kita punya ukuran. Masalahnya kan kemudian dia mengaku tidak mau dijual belakangan, tapi dia kemudian melakukan fitnah kepada PIK. Masa orang nggak mau beli dipaksa? Nah, ya kan? Nah, baru itu kemudian muncul narasi menyerang, memberikan cita negatif kepada PIK. Nah, sehingga kemudian bergeser, bukan lagi persoalan motifnya pemerasan yang kita lihat, tapi sudah menjadi agenda politik karena melibatkan masyarakat. Mulailah menolak PSN katanya dipakai buat bebasin lahannya di proyek PIK. Padahal PSN itu 2024, sementara PIK itu udah jauh dari 2021. Pembebasan pembelajaran lahannya itu menggunakan izin lokasi, bukan pakai PSN. Tapi berapa banyak kali ini orang menilai bahwa PSN dianggapnya buat bikin perumahan. Itu kan narasi-narasi yang dimainkan oleh Said Didu sebelumnya. Nah, itu yang harus dilurusin. Nah, termasuk fitnah-fitnah yang hari ini tetap terjadi kepada PIK 2. Bib, jadi bisa dibilang apabila PSN ini berjalan, bisa dibilang akan membuka lapangan pekerjaan juga, Bib, untuk masyarakat daerah setempat, Bib? Ya pasti dong. Bisa kita lihat dong dari PIK 1, dari PIK 2, ada peningkatan pendapatan daerah, ada penciptaan lapangan kerja, ada tenaga kerja lokal, tenaga kerja di situ dari Teluk Naga, Kosambi, Mau, kemudian Kronjo, bisa warga-warga pada tercatat kok ada hampir 200.000 orang kok yang saat ini tenaga kerja lokal, warga-warga di situ yang bekerja pada PIK di proyek PIK 2 ya, di lahan komersil. Gitu. Nah, begitu juga nanti dengan PSN. Kan semangatnya membuka lapangan kerja, buka lapangan kerja. Buka ada wisata kuliner di sana, ada wisata mangrove, ada ekoturism, ada sirkuit, bisa mendatangkan investasi dari luar, orang-orang asing ke sini. Ada pajak, ada devisa, kan buat daerah, buat masyarakat juga dengan itu. Untuk kepentingan subsidi, untuk kepentingan lain-lain sebagainya. Ada peningkatan. Kan jelas tuh waktu dilakukan PIK pada hari ini kan, kalau kita perbandingkan dengan tahun sebelumnya, tadi sudah disampaikan. Tangerang timah lahan kosong sekarang menjadi pendapatan tertinggi di Indonesia. Bayangkan kalau kemudian PSN itu jalan. Apalagi untuk pendananya itu ditanggung sepenuhnya oleh swasta. 40 triliun tidak pakai anggaran negara. Jangan orang nggak ada kerjaan, pemerintah disalahin. Dibuka lapangan kerja, ditolak. Jadi rakyat juga harus cerdas, bisa menilai siapa sih yang sebetulnya bela rakyat, siapa yang sebetulnya mengadu domba dan menghancurkan perekonomian rakyat. Yang saat ini di Banten itu sudah mulai menggeliat. Begitu. Pasti bahwa masyarakat tentu harus bisa berpikir cerdas, ya, bahwa kalau yang namanya bela rakyat itu simpel kok. Cariin kerjaan buat rakyat seluas-luasnya biar dia bisa menghidupi keluarganya. Ya kan, tingkatkan perekonomian masyarakat melalui PAD kepada pemerintah, karena dana pajak itu kan nanti akan balik juga kepada kepentingan masyarakat. Dan itu kan dilakukan oleh PIK. Kalau kemudian bela rakyat dianggap proyeknya dihentikan, rakyat kemudian nggak bekerja, PSN kemudian dihentikan, rakyat nggak punya lapangan pekerjaan, terus solusinya apa? Iya dong, kan logikanya begitu. Kan itu yang saya kira bahwa Said Didu itu lebih merupakan untuk menghancurkan perekonomian ya di Tangerang, pembangunan ekonomi di Tangerang dengan kemudian menutup proyek-proyek di PIK 2, dengan kemudian membuat PSN kemudian tidak berjalan. Terus
pertanyaan itu solusinya apa dia? Kalau kemudian misalnya itu nggak berjalan, kalau kemudian orang kehilangan pekerjaan, ya kan? Nah, jadi efek pasti ada dalam pembangunan, gitu loh. Hal-hal kecil itu pasti ada. Tapi jangan sampai karena kemudian kita membunuh tikus, kita harus membakar lumbung. Nah itu. Ada pesan yang mau disampaikan untuk Said Didu sendiri, Bib? Ya, jadilah politisi yang jangan kayak Machiavelli gitu, menghalalkan segala cara kan, fitnah, mengadu domba masyarakat hanya karena kita punya perbedaan pandangan politik, gitu kan? Karena ini bukan langkah-langkah yang mencerdaskan, bukan langkah-langkah membangun bangsa. Bela rakyat itu simpel kok, nggak usah kita banyak ngomong. Dia 2 kali dipecat, disuruh pegang merpati, bangkrut. Masa kita mau berharap sama dia begitu? Coba perbandingin, apa kontribusi dia terhadap negara? Nggak ada. LHKPN nggak mau lapor jadi pejabat. Di medsos ramai cuma urusan utang. Sebenarnya kontribusi PIK dari 2000 PIK 1 itu ratusan ribu orang yang kerja. Berapa triliun setoran ke negara? Belum PIK 2, belum investasi dia nanti di PSN 40-an triliun untuk buka lapangan pekerja. Nggak sebanding gitu loh. Jadi kalau mau klaim bela rakyat dengan PIK, ya otaknya lah dipakai gitu.